Nanti ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu Dajjal keluar, gitu kan? Itu sebelum dia keluar, kaum muslimin akan melakukan atau akan terjadi peperangan besar dengan orang Nasrani. Namanya, kata Nabi SAW, Malhamah Kubra. Peperangan besar antara muslim dengan Nasrani, besar-besaran, perang salib. Dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu mengangkat itu. Bahwasanya nanti akan ada terjadi perang salib besar-besaran. Itu mereka tahu, gitu kan? Orang Islam banyak tidak tahu itu. Bahwasanya sebelum keluar Dajjal akan ada Malhamah Kubra, perang besar antara orang Muslim sama orang Nasrani. Kisahnya saya sudah pernah sampaikan, saya ringkaskan kembali. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, itu nanti kalian akan berperang, kalian akan bersatu dengan Bani Ahmar, itu orang-orang Nasrani, gitu kan? Untuk memerangi satu kaum, tapi tidak tahu kaum ini siapa, tidak jelas buat kita siapa kaum ini. Lalu kalian akan memenangkan peperangan, gitu kan? Ada sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah orang-orang komunis, mungkin ateis, pokoknya orang-orang yang kacau balau pemahamannya. Lalu bersatulah dunia untuk memerangi, muslimin juga. Waktu semua pasukan sudah pulang ke negaranya masing-masing, termasuk ke Syam. Di Syam ini yang sekarang ada Syria, Damaskus ya, ibu kotanya. Dan juga ada negara-negara lain, ada Lebanon, ada Yordania, dan ada Palestina. 4 negara namanya Syam. Waktu pasukan muslimin kembali sana ada dengan pasukan Nasrani dari Syam. Maka mereka mengibarkan, orang-orang Nasrani mengibarkan bendera salib sambil mengatakan, kami yang memenangkan peperangan. Maka satu orang Muslim mengatakan, kami juga termasuk punya andil. Lalu ributlah cekcok di antara mereka mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW, lalu Muslim itu pun dibunuh oleh kelompok Nasrani tadi. Dan Allah mengikram, menghormati orang Muslim itu dengan memberikan syahadah atau mati syahid. Kemudian hari kedua berkumpullah sekelompok pasukan Islam yang juga bertekad untuk memerangi atau berlawan pasukan Nasrani tadi. Lalu Allah ikram mereka, dihormati lagi dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu, sampai hari keempat baru bersatulah seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Dan kalian akan berkumpul di Syam, lalu terjadilah peperangan besar-besaran tadi. Itu nanti kaum Nasrani akan dipimpin dengan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan bisa 80 negara bersatu, perang besar-besaran seluruh dunia. Dan kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini, ya kata ulama hadis, bukan mustahil sekarang Vatikan atau tempat-tempat markasnya Nasrani. Sampai ke sana, begitu sampai ke sana, gitu kan? Kata Nabi SAW, ini hadis sudah dibongkar sama kita sebenarnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, nanti iblis sudah ketakutan karena sudah sampai ke markas Nasrani. Keyakinan yang dia sebarkan Isa anak Tuhan akan hancur. Itu kan keyakinan dia. Dan dia sangat senang sekarang karena ada miliaran orang yang mengikuti keyakinan dia. Kan orang Nasrani sekarang hampir 2 miliar jumlahnya, gitu kan? Itu semua mengikuti pemahamannya dia yang salah, bisa masuk neraka gara-gara itu. Dia sudah terancam, maka lalu iblis menjelma menjadi manusia dan berkata kepada kaum muslimin, pulanglah ke rumah kalian karena Dajjal sudah keluar. Pada saat itu seluruh umat Islam sudah faham. Dajjal kalau keluar, Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal keluar di satu lokasi, carilah tempat lain. Carilah tempat lain. Larilah, selamatkan. Dan jangan seseorang di antara kalian berkata, iman saya kuat, saya akan lawan. Gak bisa. Maka bisa saja dia jadi pengikutnya, kata Nabi SAW. Gitu kan? Jadi kita disuruh menghindar. Tapi kalau kalian bertemu dengan Dajjal di satu tempat, maka kokohlah dengan iman kalian. Gitu kan? Banyak tuturan Nabi SAW, orang mukmin akan melihat di kepalanya dahinya tertulis kafara, kufur. Lalu Dajjal adalah Tuhan kalian tidak buta, dan Dajjal buta mata kanannya. Jadi karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Lalu kalau kalian bertemu dengan Dajjal, di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian sedang ditangkap oleh dia untuk dihukum, maka pilihlah yang di tangan kanannya api, karena itu adalah angin yang dingin. Pejamkan mata kalian, baca bismillah, kemudian biarkan dimasukkan ke dalam apinya Dajjal, itu adalah air yang dingin. Dajjal memiliki ya gunung-gunung makanan yang banyak dia bawa, gitu kan? Yang banyak dia bawa, dan setiap wilayah yang dia lewatin kalau tidak beriman dia Tuhan akan jadi miskin. Kebunannya akan gugur, akan rusak, peternakannya akan mati, akan rusak, dan yang beriman pada dia akan subur semua. Fitnah, gitu kan? Fitnah akan terjadi. Tapi jadi inti bahasan kita adalah pada saat iblis menjelma menjadi manusia mengingatkan dari pasukan muslimin bahwasanya Dajjal sudah keluar di rumah-rumah kalian, gitu kan? Karena dia tidak mau pemahaman ini ya terbatalkan sampai situ. Maka pada saat pasukan muslimin pulang ke rumah masing-masing, ternyata Dajjal belum keluar. Dan pada saat itulah kata Nabi SAW, Dajjal malah keluar. Dajjal malah keluar.